Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pembahasan atau pembelajaran bahasa Sunda ya untuk di jam pertama ini ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Di bahasa Sunda ini halaman 4, halaman 5 dan halaman 6 dan 7 ya. Itu ada 4 halaman. Jadi di situ nanti sekarang melanjutkan pembahasan yang sekarang ya. Ya, pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda. Di situ pengajaran 1 masih ada di pengajaran 1. Itu contohnya itu mikaheman sesatuan sajeng tutuwuhan, itu masih judulnya. Lalu sekarang ke judul yang signifikan yaitu panyungsing basa ya, bagian A, B dan C. Nah, kemarin itu paniten basa. Nah, sekarang panyungsing basa ya. Sekarang di sini panyungsing basa. Apa sih panyungsing basa itu? Yaitu mencari ya, mencari bahasa ya. Di situ mencari bahasa, panyungsing basa itu. Nah, di sini kita akan membahas panyungsing basa. Panyungsing basa itu mencari bahasa. Mikaharti kecap asal. Artinya memahami kata-kata asal ya, memahami kata asal ya. Jadi ada beberapa suku kata nanti di bawahnya ya. Jadi mikaharti kecap asal. Di handap aya sababaraha kecap. Di bawah ada beberapa kata. Eta kecap teh boga 2, 3 atawa 4 suku kata. Nah, berarti kata-kata itu mempunyai 2, 3 atau 4 suku kata. Nah, jadi punya beberapa suku kata. Pek titenan contoh di handap. Berarti silakan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, contoh. Nah, ini contoh. Jadi contoh ya. Kuda yaitu punya 2 suku kata. Yaitu contohnya ku strip da, kuda. Nah, jadi kuda ya. Jadi kita buat kalimat seperti ini. Usman keur maraban kuda. Nah, jadi Usman sedang memberi makan kuda ya. Usman sedang memberi makan kuda. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, tiwu yaitu mempunyai 2 suku kata, ti dan wu ya. Jadi tiwu. Nah, barudak kelas tilu keur melak tiwu di pipir sakola. Berarti siswa kelas 3 sedang menanam tebu di pinggir sekolah atau di halaman sekolah, halaman pinggir sekolahnya yaitu ya. Pinggir sekolah itu di halaman tapi di pinggir sekolahnya. Nah, pancen hidep. Nah, perhatikan di bawah ini ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ya, maksudnya perhatikan kata-kata di bawah ini. Pagawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan seperti contoh, lalu salin atau copy di buku catatan. Nah, berarti catat ku hidup ya, berarti di buku catatan ya. Contoh hayam, berarti ada ha sama yam, berarti hayam, berarti mempunyai 2 suku kata. Berarti hayam mempunyai 2 suku kata. Ini Bapak belum keisi ya ini ya. Berarti hayam. Nah, Bapak isi dulu deh. Nah, berarti di sini mempunyai 2 suku kata hayam ya. Ntar Bapak isi dulu di sini. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita mempunyai 2 suku kata yang namanya kata hayam ini ya. Nih
kita lanjut lagi ya, mempunyai dua suku kata. Kata hayam ini. Nih, sebentar. Nah, di sini ya. Pertama hayam, lalu yang kedua hayam. Tuh, berarti ada dua suku kata. Nah, unggal subuh hayam jago kongkorongok. Berarti setiap subuh hayam jago, berarti ayam jago kongkorongok. Berarti bersuara ya, bersuara kongkorong itu. Nah, selanjutnya itu uncal. Nah, uncal ada berapa suku kata? Yaitu sama dengan dua suku kata juga. Un sama cal ya, seperti itu. Lalu di kebun binatang loba uncal. Nah, berarti di kebun binatang banyak uncal. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu manuk ya. Selanjutnya manuk. Manuk mempunyai berapa suku kata? Dua. Ma sama nuk ya, sama berarti manuk. Nah, sora manuk di sarada dina tangkal. Berarti suara burung di apa namanya? Suara burung berbunyi di tangkal di pohon ya. Jadi suara burung suara burung berbunyi di pohon. Nah, berarti di pohon itu di pohon-pohon, tahu di pohon di tangkal itu ya. Di sarada itu berbunyi ya, berbunyi ya, berbunyi di pohon. Kuya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4 kuya, yaitu ku strip ya ya, seperti itu nanti di isinya. Kalian isi. Kosim ngingu kuya. Nah, berarti kosim itu nama orang, kosim ngingu itu memelihara ya, memelihara kuya. Domba. Berarti domba itu berarti dom strip ba. Nah, jadi domba ya, seperti itu. Jadi domba. Usman ngingon domba adu. Nah, berarti Usman Usman ngingon domba adu. Nah, berarti Usman ngingon itu sama dengan memelihara juga ya. Ngingon itu sama dengan memelihara. Memelihara domba, berarti domba itu embe ya, bisa jadi embe. Domba adu. Nah, di adu itu domba buat main gitu. Adu itu bermain ya, buat diadukan gitu, seperti itu ya. Seperti dilombakan. Nah, Usman ngingon domba lomba. Nah, domba lomba ataupun domba untuk bermain, seperti itu, domba adu ya, diadukan gitu. Seperti itu. Berarti Usman ngingon itu memelihara domba adu. Nah, contoh seperti domba Garut. Nah, di situ domba Garut itu masuknya domba adu ya, kebanyakan. Lalu sapi berarti sapi. Nah, berarti sa stripi. Nah, Didi ngangon itu ngingon, iya ngangon ya. Didi ngangon sapi di Tegal. Nah, awas ngingon sama ngangon. Awas beda. Kalau ngingon memelihara ya, ingonan peliharaan ya. Kalau Didi ngangon sapi di Tegal. Nah, berarti Didi mengembala sapi di Tegal. Nah, berarti mengembala, ngangon itu mengembala ya, ngangon ngembala. Nah, berarti mengembala sapi di Tegal. Nah, lanjut ya, nanti isi. Lalu kadal sama aja kadal. Nah, ka strip dal. Disolokan loba kadal. Nah, berarti disolokan itu di parit ya, di parit banyak kadal. Nah, kadal itu hewan. Lauk nah, berarti la strip uk. Maman melak anak lauk di balong. Nah, berarti maman melak itu sama dengan melak itu sama dengan melak anak ya. Berarti melak itu menanam anak lauk di balong. Nah, menanam ikan di balong. Nah, menanam ikan ya di balong itu, tahu balong itu tempat pemancingan juga bisa balong itu ya. Lalu maman melak anak lauk di balong. Lalu maman menanam, bukan menanam ya, artinya melak ya. Melak itu
Iya, menanam anak. Menanam itu tumbuhan. Kalau melak anak itu berarti eh, berkembang biak lah, berkembang biak lauk di balong. Nah, seperti itu. Lele. Nah, lele juga sejenis ikan ya. Lele. Le le le, le strip le. Nah, seperti itu. Lauk lele beda jeung lauk patin. Nah, berarti ikan lele beda dengan ikan patin. Nah, seperti itu. Lalu jambu. Nah, jambu. Nah, berarti jam strip bu. Barudak keur ngala jambu di buruan imah. Nah, berarti anak-anak sedang memetik jambu atau memetik buah jambu di halaman rumah. Nah, seperti itu. Nah, itunya apa namanya? Artinya. Lalu B, Mikawaru kalimat basajan. Nah, berarti Mikawaru itu memahami kalimat sederhana. Nah, sekarang memahami kalimat sederhana. Pek titenan kalimat ia dihandap. Nah, silakan perhatikan kalimat di bawah ini. Contoh. Nah, contoh itu contoh. Meli buku Tanjung. Nah, berarti disusun jadi kalimat sederhana ya, yaitu Tanjung meli buku. Nah, jadi gitu, Tanjung meli buku. Berarti Tanjung membeli buku. Lalu dongeng Faiz maca. Nah, Faiz maca dongeng. Nah, seperti itu. Jadi Faiz membaca dongeng. Nah, itu ya contohnya. Lalu pancen hidup. Silakan kerjakan sama kalian di bawah ini. Pigawe kawas contoh. Kerjakan seperti contoh. Salin dina buku pancen. Nah, tulis di buku catatan ya. Catat ku hidup. Nah, berarti catat ku anjeun. Catat sama kalian. Contoh, hayam safa newak. Nah, berarti safa newak hayam. Nah, contohnya gitu ya. Jadi safa mengambil hayam atau menangkap hayam. Bisa newak itu menangkap atau mengambil. Lalu nengok ngalongok nini Burhan. Nah, berarti Burhan contohnya ngalongok nini nini. Nah, berarti Burhan menengok nini nini ya, menengok nininya seperti itu. Lalu nganjang Usman ka Uwa. Nah, lalu Usman nganjang ka Uwa. Nah, jadi Usman main ke Uwa ataupun apa namanya, ke Uwa itu, ke paman itu kan mamang ya. Kalau paman mamang, kalau Uwa itu setinggi dari ayah ataupun ibu kita, orang tua kita. Nah, jadi kakak dari orang tua kita. Nah, itu disebutnya uwa ya, seperti itu. Jadi Usman nganjang ka uwa, Usman main ke uwa. Nah, gitu. Diajar bahasa Sunda barudak keur. Nah, berarti barudak keur diajar bahasa Sunda. Nah, jadi anak-anak lagi belajar bahasa Sunda. Nah, gitu ya. Itu nanti contoh seperti itu. Kalian isi. Nah, lalu maraban hayam tatan. Nah, tatan maraban hayam. Nah, berarti tatan memberi makan ayam. Iman kelas 3 SD murid. Nah, berarti Iman murid kelas 3 SD. Berarti Iman siswa kelas 3 SD. Latihan tari murid kelas 3 keur. Oh, murid kelas 3 keur latihan tari. Ngadongeng ibu guru nuju. Nah, ibu guru nuju ngadongeng. Lalu juara Pipin kelas jadi. Nah, Pipin jadi juara kelas. Nah, ini makin ribet nih ininya ya. Awas, harus perhatikan. Pipin jadi juara kelas. Ya, Pipin jadi juara kelas. Nah, berarti Pipin jadi juara kelas. Lalu tilu adina tati. Oh, adina tati tilu atau tati adina tilu. Nah, bisa jadi tati adina tilu. Ya, tati adina tilu. Tilu adina tati. Bisa gitu kan. Cuman artinya ini harus disusun jadi tati adina tilu. Nah, seperti itu ya. Tati dulu, Tati adina tilu nomor 10. Nah, sekarang bagian yang terakhir ya. Sekarang di bagian C, yaitu
Pikaweruh pupuh, memahami pupuh. Nah, jadi memahami pupuh. Ini kan dasarnya saja ya. Pupuh nyaeta wangun ugeran atau rakitan puisi tradisional Sunda. Berarti pupuh yaitu bentuk ya, bentuk apa? Bentuk ketentuan. Nah, berarti pupuh yaitu bentuk ketentuan atau rakitan puisi tradisional atau kumpulan puisi tradisional Sunda. Nah, seperti itu ya. Jadi atau kumpulan puisi tradisional Sunda. Nu geus tangtu patokanana berarti yang sudah tentu patokanana, yang sudah tentu apa namanya patokanana itu susunannya ya, susunannya sudah tentu. Jumlah pada lisan dina unggal pada. Nah, berarti jumlah ketentuan dina pada dina ketentuannya ya, diunggal ketentuannya. Lalu serta kauger ku watak esina. Nah, berarti serta apa namanya? Serta tentu ku serta tentu ku watak esina. Berarti ku watak itu ku sifat ya, ku sifat ataupun ku kejadian yang ada di isinya itu ya. Dina pupuh nukitu teh disebutna guru lagu jeung guru wilangan. Nah, berarti pupuh seperti itu disebutnya guru lagu dan guru wilangan ya. Guru lagu itu seperti apa namanya? Irama ya, bentuk irama. Irama seperti itu. Pola irama. Nah, seperti itu pola irama, dan pola irama itu kan ada pola irama bilangan. Nah, di sini seperti pola irama lagu dan pola irama bilangannya kalau di pupuh seperti itu. Pupuh dina sastra Sunda aya sababaraha rupa. Nah, berarti pupuh di sastra Sunda ada beberapa rupa ya, ada beberapa rupa, ada beberapa rupa itu ada beberapa rupa ya seperti itu. Lalu unggal pupuh boga watak masing-masing. Nah, berarti setiap pupuh punya apa namanya watak itu sifatnya masing-masing ya, seperti itu. Nu ngawakilan keayaan atau kejadian nu keur dicaritakeun. Nah, berarti mewakili keadaan atau kejadian yang sedang diceritakan ya. Pupuh teh kabehna aya 17 nyaeta. Nah, berarti pupuh semuanya ada 17, yaitu asmarandana, 1 asmarandana, 2 dangdang gula, 3 balakbak, 4 durma, 5 gabuh, 6 gurisa, 7 juru demung, 8 kinanti, 9 ladrang, 10 lambang, 11 magatru, 12 maskumambang, 13 mijil, 14 wirangrong, 15 pangkur, 16 pucung, dan 17 sinom. Nah, pupuh KSAD. Nah, disingkat ini KSAD itu kinanti, sinom, asmarandana, dan dangdang gula. Disebut sekar agung. Ari sepupuh sejen disebut sekar alit. Nah, pupuh KSAD itu disebutnya sekar agung. Ari pupuh sejen disebut sekar alit. Yaitu sekar agung itu bisa dilakukan beberapa lagu. Kalau sekar alit tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dengan beberapa ya, itu sudah ada ketentuannya kalau sekar alit itu ya. Kalau sekar agung itu bisa dinyanyikan dengan beberapa lagu. Kalau ini hanya satu ketentuan saja lagunya. Lulu pupuh pucung nyaeta pupuh anu ngagambarkeun rasa ambek. Nah, berarti pupuh pucung yaitu pupuh yang menggambarkan rasa ambek, atau ambek itu rasa apa namanya, ngambekan ya, ngambek, rasa ambek ka diri sorangan. Nah, berarti ka diri sorangan itu rasa ini apa namanya, rasa ambek itu marah ya, rasa marah ke diri sendiri. Nah, diri sorangan itu diri sendiri. Atau
keheul kulantaran teu panuju hate. Nah, atawa keheul itu sakit hati ya, atau sakit hati karena tidak sejalan dengan hatinya. Panuju itu sejalan ataupun sesuai dengan hati ya, panuju hati itu. Ieu pupuh boga guru wilangan jeung lagu. Nah, ieu pupuh berarti ini pupuh mempunyai guru wilangan dan lagu ya, jeung itu dan lagu. Nah, berarti 12U 6A 8E nya pupuh jeung itu 12U 8A 6A 8E garis miring O ya, garis miring O 12 garis 12 strip A. Nah, seperti itu. Contohnya di sini, pupuh pucung. Hayu batur urang diajar sing suhud. Ulah lalawora bisi engken teu naek. Batur seri urang sumegruk nalangsa. Nah, seperti itu ya. Jadi pupuh pucung contohnya seperti itu ya. Ini contoh ya kan seperti itu. Maklum ya Bapak belum bisa itu tentang lagu ya, belum memahami. Nah, awas ya, harus diingat-ingat. KSAD itu singkatan Kinanti Sinom Asmarandana Dangdang Gula ya. Ini pupuh-pupuhnya ya, pupuh itu. Pupuh itu sudah lagu atau nyanyian lah yang ya seperti tadi itu. Pupuh itu nyaeta ugeran atau rakitan puisi ya. Nyanyian rakitan dari rakitan puisi bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, cukup sekian dari pembelajaran bahasa Sunda saat ini. Semoga pada sehat semuanya ya, dan juga disehatkan selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai bahasa Sunda, yang nomor lainnya kalian isi ya, yang tadi enggak Bapak isi dengan sendirinya gitu ya, mencontohkan video ini ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan magfirah Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.